Berbicara mengenai bentuk bumi, tentunya masih banyak orang-orang yang berspekulasi. Bagaimana bentuk kenampakan bumi? Apakah bumi benar-benar bulat, elips, atau mungkin ternyata bumi berbentuk datar seperti yang disebutkan dalam teori flat earth? Mengingat teori flat earth sangat sensitif jika didiskusikan, lebih baik kita bahas aja teori bentukan bumi menurut pendekatan earth science. Tapi, sebelum membahas mengenai hal tersebut, kamu yang pengen tahu dan terus up to date mengenai informasi terkait ilmu bumi lainnya, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan tombol lonceng ya. Jika berbicara dari segi geologi, sudah sejak dahulu kala orang-orang mereka-reka bagaimana bentukan dari bumi. Dahulu, orang sudah banyak mengira bahwa bumi merupakan daratan bundar, ditutupi oleh langit dan dikelilingi oleh lautan yang melingkar. Buktinya saja, berikut beberapa pernyataan para ahli mengenai bentukan bumi. Thales mengatakan bahwa bumi merupakan suatu padatan yang terapung pada lautan tanpa batas. Anaximander mengatakan bahwa bumi merupakan sebuah benda silinder melayang di langit yang bulat. Pythagoras, seorang ahli matematika yang satu ini, memikirkan bahwa bumi merupakan bulatan yang mempunyai bentuk simetris. Yang terakhir, Newton menduga akibat perputaran pada sumbunya, bumi tidak berbentuk bulat sempurna, melainkan berbentuk elipsoid, di mana cukup mendatar pada kutub-kutubnya dan memiliki bentuk yang lebih cumbung pada khatulistiwa. Kemudian, jika pendapat dari Newton mengenai bentuk bumi benar adanya, maka seharusnya derajat meridian di kutub-kutub bumi bernilai lebih besar daripada di khatulistiwa. Maka, untuk membuktikan hal tersebut, pada tahun 1735, Akademi des Sciences Paris mengirimi ekspedisi ke Lapland dan Peru. Ternyata, derajat meridian di Lapland yang terletak di daerah kutub mempunyai nilai lebih besar dari Peru yang terletak di khatulistiwa. Lalu, bagaimana cara mengetahui ukuran bumi? Tentu saja, keingintahuan para ahli tidak sebatas ingin mengetahui bentukan bumi saja, namun juga mereka ingin mengetahui ukurannya. Mungkin terdengar tidak masuk akal, bagaimana kita bisa mengetahui ukuran bumi di zaman dulu, apalagi zaman belum ada peralatan canggih yang memadai. Penasaran gimana caranya menghitung ukuran bumi di zaman dulu? Yuk, simak pembahasannya di sini. Pertanyaannya, siapa yang zaman dulu mencoba menghitung keliling bumi? Jawabannya adalah Eratosthenes. Eratosthenes juga dikenal sebagai salah satu bapak geografi dunia. Jadi, pada musim panas, tepat ketika matahari ada di atas kepala, mungkin sekitar jam 12.00, ia memperhatikan bayangan pada tongkat di kota Alexandria, Mesir. Ternyata, besar bayangan yang didapat adalah 7,2 derajat atau jika dikonversi menjadi pecahan yaitu 1/50 lingkaran. Kemudian, pada jam yang sama, ia juga memperhatikan bayangan matahari pada tongkat di kota Shen. Kota Shen ini sekarang lebih dikenal dengan nama Aswan pada wilayah Mesir bagian selatan. Berbeda dengan hasil bayangan di Alexandria, ternyata tongkat sama sekali tidak membentuk bayangan atau bisa kita sebut bayangannya ya 0 derajat. Jika bentukan bumi benar-benar bulat, maka kita bisa menghitung keliling bumi hanya dengan membandingkan lingkaran saja. Tapi, kita juga harus tahu berapa jarak antara dua kota tersebut. Eratosthenes kemudian menghitung jarak dari Shen ke Alexandria. Jaraknya sekitar 5.000 stadia. Dengan begitu, kita bisa gunakan perhitungan matematika sederhana mengenai perbandingan pecahan. Sehingga, jika dihitung secara matematis, keliling bumi haruslah 50 kali 5.000 stad, yaitu 250.000 stad. Lalu, kita konversi ke kilometer, langsung aja dikalikan 0,185 km, karena satu stadia bernilai 0,185 km. Hasilnya adalah 46.250 km. Nah, perkiraan Eratosthenes ini ternyata mendekati dengan hasil perhitungan yang diteliti oleh peneliti sekarang.